Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan mata kuliah pelajaran Ulumul Quran untuk memenuhi tugas UTS. Dan di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Ilmu Tafsir Memetakan Metodologi Tafsir. Dan di sini saya Ahmad Andika Lansari dengan NIM terakhir 084. Masuk ke bab pendahuluan. Tafsir Al-Quran telah menjadi perhatian utama umat Islam sejak masa kenabian karena berfungsi sebagai sarana memahami nilai transendental dan menerapkan dalam kehidupannya. Al-Quran juga sebagai sumber hukum, etika, dan pedoman hidup yang tidak bisa dipahami tanpa pendekatan metodologis dan intelektual yang matang. Dalam sejarahnya, penafsiran Al-Quran tidak pernah tunggal atau muncul berbagai metode seperti tafsir bil matskur, bil rayyi, tematik, hingga tafsir kontekstual modern. Perbedaan latar belakang musafir bertujuan penafsiran. Adapun tantangan zaman menjadi faktor yang mempengaruhi lahirnya sebagai pendekatan tafsir. Pemahaman terhadap metodologi tafsir yaitu menjadi penting agar pembacaan terhadap ayat Al-Quran tetap relevan, sahih, dan kontekstual. Dan lanjut ke bab pengantar ilmu tafsir dan ruang lingkupnya. Secara etimologis, kata tafsir berasal dari bahasa Arab fassara yufassiru, tafsir yang berasal menjelaskan atau mengungkap sesuatu yang tersembunyi. Dalam konteks Al-Quran, tafsir adalah upaya manusia untuk memahami dan menjelaskan makna teks ilahi agar bisa dipahami secara rasional dan spiritual. Para ulama seperti Al-Zarkashi menyatakan bahwa tafsir mencakup aspek bahasa, hukum, akidah, dan petunjuk hidup dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu seperti linguistik, sejarah, dan ilmu sosial. Ilmu tafsir merupakan bagian inti dari Ulumul Quran karena ia menjadi gerbang utama untuk memahami petunjuk Tuhan secara utuh. Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab tinggi, syarat makna dan simbolik, membutuhkan pendekatan ilmiah agar tidak terjadi penyimpangan makna. Lanjut ke bagian fungsi utama ilmu tafsir. Fungsi utama ilmu tafsir itu ada 5, yaitu yang ke-1 menjelaskan ayat-ayat yang bersifat global atau samar. Yang kedua menyinggap asbab al-nuzul atau sebab turunnya ayat. Yang ketiga membedakan ayat-ayat nasikh dan manskh. Yang keempat menjelaskan hubungan antar ayat dalam satu tema. Yang kelima memberikan bimbingan moral dan spiritual. Sejarah perkembangan ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir sangat erat dikaitkan dengan sejarah Islam itu sendiri. Pada masa awal, tafsir bergantung pada penjelasan langsung dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, baik melalui wahyu maupun praktek kehidupan. Oleh karena itu, periode awal tafsir dikenal dengan metode bil matskur. Tafsir berdasarkan riwayat dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Seiring dengan meluasnya Islam dan meningkatnya tantangan intelektual, muncul metode birrayyi yang memberi ruang bagi penalaran dan ijtihad. Para musafir mulai menggunakan pendekatan rasional untuk menjelaskan makna ayat dengan tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Dan pada abad keempat, tokoh-tokoh seperti At-Tabari dan Al-Qutubi menggabungkan antara riwayat dan rasionalitas dalam penafsiran. Al-Razi bahkan memperkenalkan tafsir dengan pendekatan fisiologis dan logis. Perjalanan ini menunjukkan bahwa tafsir tidak hanya mengikuti satu model tetap, tetapi terus berkembang sesuai kebutuhan zaman, pemikiran, dan tantangan sosial umat Islam.
Lanjut ke bab metodologi tafsir klasik, yaitu dibagi menjadi dua. Yang ke satu, tafsir bil maksur, yaitu merupakan metode paling awal yang berlandaskan riwayat sahih dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabi'in. Pendekatan ini menekankan keaslian sanad dan matan dalam menafsirkan ayat, sehingga sangat terjaga otentisitas penjelasan terhadap Al-Quran. Yaitu contohnya paling menonjol dari tafsir bil maksur adalah karya Ibnu Katsir dan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim yang banyak mengutip hadis dan riwayat sahabat. Yang kedua, tafsir bil ra'yi. Metode ini berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan zaman yang tidak selalu terjawab oleh riwayat. Tafsir bil ra'yi menggabungkan pemahaman teks dengan akal sehat dan ijtihad. Meski berbeda, pendekatan kedua metode ini tetap berlandaskan pada keinginan untuk memahami wahyu secara benar. Tafsir klasik meletakkan fondasi penting dalam disiplin tafsir dan membuka jalan bagi pengembangan metodologi di era berikutnya. Dan lanjut ke bab metodologi tafsir kontemporer, yaitu ada 4. Yang satu, tafsir maudhi'u atau tematik. Metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema tertentu, bukan secara urut per ayat. Ayat yang relevan dikumpulkan, dianalisis dan disusun untuk memahami topik secara komprehensif. Muhammad Abdul adalah salah satu tokoh mempopulerkan metode ini untuk menjawab persoalan modern secara kontekstual. Yang kedua, tafsir kontekstual dan hermeneutika, yaitu pendekatan ini menafsirkan ayat dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan historis saat ayat diturunkan. Metode ini memberikan pemahaman yang lebih aplikatif terhadap realitas umat. Dan yang ketiga, tafsir sosial, yaitu tafsir yang berfokus pada realitas sosial umat Islam dan mencoba mengingatkan nilai-nilai Al-Quran dengan isu-isu kontemporer seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan hak asasi manusia. Dan yang keempat, tafsir ilmiah, yaitu menghubungkan kandungan ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern seperti biologi dalam fisika. Tafsir ini mencoba menunjukkan keselarasan ayat-ayat Al-Quran dengan penemuan ilmiah. Setiap metode membawa kontribusi penting terhadap pemahaman Al-Quran yang lebih relevan dengan zaman, sekaligus mengandung diskusi kritis seputar batas-batas penafsiran terhadap wahyu. Dan yang selanjutnya, ketantangan dan perkembangan tafsir di zaman modern. Di era globalisasi ini, cara umat Islam menafsirkan Al-Quran ikut berubah. Banyak yang dipengaruhi dari luar Islam, seperti pemikiran Barat yang membuat tafsir jadi lebih beragam dan terluka. Ini bisa menjadi tantangan karena muncul banyak tafsir baru yang kadang tidak sesuai dengan tafsir lama. Tetapi ini juga peluang. Lewat internet dan media sosial, umat Islam kini bisa belajar tafsir dari berbagai sumber di seluruh dunia. Ini membuat pemahaman mereka terhadap Al-Quran jadi lebih luas dan relevan. Masalah-masalah modern seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan demokrasi juga mempengaruhi tafsir. Beberapa musafir berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan yang sesuai zaman, agar ajaran Islam tetap bisa diterapkan dalam kehidupan sekarang. Jadi, tafsir zaman sekarang harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi umat tanpa kehilangan nilai-nilai pokok dari wahyu. Dan lanjut ke bab pengembangan metodologi tafsir ke depan. Di masa depan ini, tafsir Al-Quran perlu terus berkembang agar tetap relevan dengan tantangan zaman ini. Metode tafsir tidak cukup hanya mengandalkan cara lama, tetapi harus dikembangkan dengan pendekatan baru yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya umat saat ini. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan pendekatan lintas ilmu,
Misalnya menggabungkan tafsir dengan ilmu psikologi, sosiologi, atau antropologi. Itu akan membuat tafsir lebih menyeluruh dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Teknologi juga penting. Tafsir bisa disebarkan melalui media digital atau lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat yang luas. Selain itu, pendidikan bagi para musafir atau penafsir Al-Quran juga harus diperkuat. Mereka harus paham bahasa Arab, sejarah Islam, dan kondisi sosial umat agar tidak salah dalam menafsirkan ayat. Kurikulum pendidikan tafsir pun perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan zaman. Untuk kesimpulan pada materi kali ini, yaitu ilmu tafsir itu sangat penting dalam Islam karena membantu memahami isi Al-Quran dengan benar. Seiring waktu banyak metode tafsir berkembang seperti tafsir bil maksur, bil ra'yi, tematik, konstekstual, sosial, hingga ilmiah. Setiap metode punya kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Perbedaan metodologi menunjukkan betapa kayanya pemikiran Islam dalam menafsirkan wahyu. Tafsir harus bisa menyesuaikan diri dengan zaman, menjawab tantangan sosial, ilmu pengetahuan, dan persoalan umat masa kini. Dan untuk masa depan, tafsir perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih kreatif dan menggunakan teknologi. Pendidikan bagi para musafir juga penting agar mereka bisa menghasilkan tafsir yang relevan, ilmiah, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah atau tidak berkenan di hati Anda semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.